warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang ataupun sore hari di semua provinsi. Ibu-ibu berkenan hadir pada ruang meeting via Zoom. Salawat Ya, serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumil kiamah nanti. Ibu-ibu dan bapak dari kementerian yang saya hormati, ibu-ibu pengajian Al-Hidayah, baik itu dari DPP. Ini kebetulan saya sebetulnya di satu ruangan dengan ibu-ibu DPP pengajian Al-Hidayah. Di ruang saya ini ada Ibu Rita Fitria, kemudian ada Bu Hasmida, ada Ibu Fatma, ada Mbak Ica dan Ibu Pur, dan juga mungkin ibu-ibu DPP lainnya yang juga ada di ruang Zoom ini. Selanjutnya yang saya banggakan, ibu-ibu pengurus, baik itu dari DPD Provinsi seluruh Indonesia, dan ibu-ibu pengurus dari kabupaten kota, yang berkesempatan hadir via Zoom pada kesempatan siang hari ini. Ibu-ibu yang saya cintai, hari ini adalah penjelasan teknis terkait dengan persiapan muktamar. Sebelum saya serahkan kepada tim BSKAP, jadi ibu-ibu sebagai informasi, pelaksanaan muktamar pengajian Al-Hidayah itu dilakukan pada 20 dan sampai dengan 22. Ini saya share screen ya Ibu. Maaf, 20 sampai dengan 21 Oktober 2025. Nah, Muktamar Pengajian Al-Hidayah ini disupport oleh BSKAP, Kemendikdasmen. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan persilahkan kepada tim dari BSKAP. Kita akan disupport terkait dengan akomodasi selama pelaksanaan muktamar di Hotel Sultan dari tanggal 20 sampai 21 Oktober. Untuk surat ini sudah kami kirimkan via grup provinsi ya. Jadi ibu-ibu informasi terkait dengan update pelaksanaan muktamar itu kami kirim di grup pimpinan DPD Provinsi se-Indonesia. Jadi kalau ada info-info, tolong dari provinsi bisa diteruskan ke kabupaten kota. Nah, untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, kami menyarankan supaya masing-masing provinsi membuat grup peserta muktamar gitu. Jadi supaya info-infonya itu bisa langsung sampai kepada ibu-ibu sekalian. Nah, ibu-ibu terkait pakaian ya, untuk hari pertama itu kita insya Allah akan eh, mulai. Ini saya share rundown sekalian. Ini rundownnya sudah kelihatan Ibu, kelihatan ya. Nah, rundown acara jadi sekitar jam 12 sampai jam 13 hari Senin 20 Oktober itu ibu-ibu silahkan registrasi dan sholat atau isoma. Ini sudah memakai pakaian Al-Hidayah ya ibu-ibu. Jam 1 siang kita akan pembukaan. Ibu-ibu hari pertama sudah pakai baju seragam Al-Hidayah, batik Al-Hidayah. Bagi yang belum punya, silakan pinjam dulu dengan pengurus lain yang nggak berangkat supaya tidak ada yang tidak pakai batik Al-Hidayah. Jilbabnya jilbab kuning, rok hitam, sepatu hitam. Karena kemarin waktu pelantikan di DPD masih ada beberapa pengurus baru yang belum punya. Jadi kalau belum punya pinjam dulu ya Ibu. Kemudian ini rundownnya ada sambutan Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian nanti isoma. Nah, isoma ini silahkan apakah nanti kita isoma di sholat asar atau nanti kita sepakati di akhir dialog nasional. Nah, dialog nasional ini sebetulnya kegiatan sponsor ya, Bapak Ibu, dari Kementerian Kemendikdasmen, Prof. Mukti ini udah confirm hadir. Bentuknya seperti talk show. Nanti ada sambutan dari Prof. Dr. Tony Toharudin dari BSKAP. Dan hostnya nanti langsung Ibu Ketua Umum kita. Setelah itu, jadi pakai seragamnya itu sampai maghrib.
Setelah maghrib, baru ibu-ibu silahkan eh, berganti pakaian, pakaian muslimah silakan. Nah, untuk Ba'da Isya, sekitar jam 19, sebetulnya rancangan awal kita mau seminar nasional dengan Gubernur Lemhanas, tetapi ini mungkin waktunya masih tentatif, tapi insya Allah tetap kita laksanakan, hanya karena ternyata waktu muktamar ini berbarengan dengan HUT HUT Partai Golkar gitu. Jadi kalau Pak Aceh sedang menghadiri HUT Partai Golkar, mungkin plenonya yang nanti kita maju gitu. Dan seterusnya. Nah, seminar nasional ini masih dalam tahap konfirmasi Bapak Ibu. Yang seminar nasional kami sudah menghubungi semua menteri, ada 3 menteri. Ini mohon maaf, Pak Maman ini sepertinya sudah konfirmasi tidak hadir. Nanti akan diganti dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja Pak Muhtarudin. Tapi ini juga surat sedang kita ajukan. Untuk Bu Mutia Hafid, kami sudah terhubung, namun masih menunggu kepastian waktu beliau. Apakah tetap di jadwal ini? Jadi kita menyesuaikan dengan jadwal beliau ya, Ibu-Ibu. Ini sifatnya rundownnya masih tentatif. Kalau bisa maju, mungkin kita majukan atau sebaliknya gitu. Plenonya yang kita majukan. Dan seterusnya, pembahasan-pembahasan ini, penutupan muktamar ini direncanakan hari kedua, malam hari. Nah, untuk penutupan, Ibu-Ibu silahkan membawa pakaian adat ya. Jadi sekitar Ba'da Isya hari kedua tanggal 21 itu pakaiannya pakaian adat masing-masing. Monggo mau pakai pakaian yang adat yang cetar atau seperti apa, mau pakai make up lengkap dan sebagainya, ini terserah gitu ya. Tapi kita berharap ini lebih semarak gitu di hari malam terakhir ini. Nah, ini kira-kira untuk acara penutupannya dan diakhiri dengan pemotongan tumpeng HUT Al-Hidayah ke-46. Ini ibu-ibu saya melihat di grup pimpinan dan di grup forum DPD Provinsi sudah banyak yang melaksanakan acara milad pengajian Al-Hidayah. Tetapi kali ini kami ingin kita merayakan miladnya secara nasional gitu ya di acara muktamar. Ini ada pemotongan tumpeng dan seterusnya. Nah, untuk pengisi acara di acara penutupan, kami berharap sih bisa dari DPD provinsi ya, misalnya untuk doa gitu ya, doa dari DPD provinsi gitu kan. MC, monggo apakah MC mau dari DPP atau semua mau dari DPD silahkan. Terus hari ketiga tanggal 22 Oktober itu sudah acara bebas. Nah, itu gambaran acara muktamar kita. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini saya sebut Bapak karena ada perwakilan dari Kemendikdasmen ya, Ibu-Ibu. Nah, selanjutnya karena kita ini disponsori, tentu saja kita harus melengkapi beberapa dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama untuk laporan dari BSKAP. Baik, untuk waktu saya persilahkan kepada tim dari BSKAP, apakah Pak Arya atau Pak Najib atau tim, silahkan. Baik, terima kasih Bu Iin. Mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mohon izin menambahkan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Sekjen Bu Iin terkait kegiatan nanti di tanggal 20 di Jakarta ya Bapak Ibu. Nah, ini Mohon Ibu maaf Pak, suaranya sepertinya agak kecil ya. Ibu-ibu bisa agak jelas mendengarnya? Karena penting nih penjelasan dari Pak Arya. ini Kecil, Pak. Nah, sekarang memang sudah kecil Pak jelas. ternyata suaranya. Jelas, Pak, Iya, jelas. sekarang sudah jelas ya. Izin sedang Udah di jelas, luar Pak. ruangan soalnya. Siap-siap dan Baik. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu mungkin lebih biar lebih jelas saya sambil share screen ya Bapak Ibu. Saya akan memunculkan berbagai layar dari saya.
Baik, Ibu-ibu, semoga sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Nah, izin ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sekjen tadi terkait kegiatan Muktamar Al-Hidayah ini adalah kegiatan kerjasama dengan BSKP Kemendikdasmen. Dalam hal ini saya mewakili BP3 di bawah BSKP Kemendikdasmen yang menyampaikan terkait pembiayaan yang kami sponsori untuk kegiatan Muktamar Al-Hidayah di Jakarta tanggal 20 sampai 22 Oktober nanti ya, Ibu-ibu. Nah, di sini ada paket full board meeting yang pertama, paket full board meeting hotel di Hotel Sultan Jakarta. Jadi nanti untuk kamar maupun konsumsi selama ibu-ibu berkegiatan di Hotel Sultan itu sudah eh, masuk ke dalam paket full board meeting. Jadi ini menjadi salah satu komponen pembiayaan dari BSKP Kemendikdasmen. Selanjutnya nanti ibu-ibu yang hadir di Hotel Sultan nanti akan mendapatkan uang harian peserta selama 3 hari sesuai dengan satuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Lalu selanjutnya diberikan juga transportasi menuju dan dari bandara atau stasiun di tempat ibu berada. Jadi dari rumah kedudukan ibu menuju bandara atau stasiun di kota ibu, lalu nanti dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta menuju hotel tempat kegiatan di Hotel Sultan ya Bapak Ibu ya. Nanti itu dibiayai oleh BSKP Kemendikdasmen. Nah, seperti apa nanti yang perlu ibu-ibu siapkan untuk eh, penggantian uang transportasinya? Ini Bapak Ibu-ibu perlu menyiapkan kwitansi, Ibu ya. Jadi wajib ada kwitansi taksi atau kereta bandara atau bus damri menuju eh, bandara atau stasiun dari di daerah ibu-ibu dan atau dari Bandara Soekarno-Hatta ke Hotel Sultan di Jakarta. Nah, ini contoh-contoh yang kami bisa terima. Jadi misalkan contoh ada kwitansi taksi Bluebird, kwitansi Gokar gitu ya. Lalu contoh ini kwitansi kereta Bandara Soekarno-Hatta atau misalkan di kota Bapak Ibu di daerah Bapak Ibu tidak ada kwitansi digital itu bisa menggunakan kwitansi yang manual seperti yang di atas ini. Tapi mohon tetap ada tulisan ininya ya Bu ya, tulisan apa logo taksinya gitu, logo transportasinya seperti yang ini. Jadi bukan kwitansi yang polos. Kalaupun kwitansi polos itu harus di stempel perusahaan dari transportasinya seperti itu. Nah, ini untuk nanti ibu-ibu bisa mengklaim transportasi untuk menuju bandara atau dari bandara gitu ya. Nah, untuk ini yang tidak bisa kita ganti adalah kwitansi bensin. Jadi misalkan ibu-ibu dari rumah ke bandara pakai eh, mobil pribadi, pembelian bensinnya tidak bisa kami ganti. Nanti misalkan ibu menyewa mobil gitu, menyewa mobil untuk dari kedudukan ibu ke bandara, kwitansinya sewa mobil juga tidak bisa kami ganti. Lalu misalkan ibu menggunakan taksi premium, misalkan Silverbird gitu, itu tidak bisa kami ganti. Misalkan ibu juga menggunakan kendaraan pribadi, kendaraannya diinapkan di bandara, parkir inapnya tidak bisa kami ganti. Jadi kembali ke yang tadi, transportasi menuju dan dari bandara itu menggunakan kwitansi taksi ya, ibu-ibu ya. Sekali lagi untuk perjalanan tiket pesawat maupun kereta api jarak jauhnya tidak diganti oleh BSKP Kemendikdasmen, Ibu. Jadi hanya taksinya saja menuju dan dari bandara seperti itu. Jadi mohon nanti ibu-ibu kalau naik taksi, naik apa, naik transportasi yang lain gitu, mohon diingat untuk diminta kwitansinya supaya bisa kami ganti. Karena kalau tidak ada kwitansinya, nanti kami tidak ada dasar untuk melakukan penggantian eh, transportasinya gitu ya, transportasi taksinya. Nah,
Nah, transportasi taksinya izin saya beralih layar. Ini saya mengacu ke peraturan Menteri Keuangan. Jadi untuk satuannya itu ini sekali jalan sesuai peraturan di Menteri Keuangan adalah sebagai berikut ya. Jadi ibu-ibu nanti bisa lihat. Jadi nanti kami menggantinya mengacu di besaran ini ya, ibu-ibu. Jadi kalau lebih dari itu mungkin nanti bisa kita diskusikan. Kalau lebihnya sedikit, tapi kalau lebihnya banyak, sepertinya eh, kita tidak bisa melakukan penggantian gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu atau Ibu-ibu ada yang jauh lebih besar dari nominal yang sudah ditetapkan oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan ini, maka kami akan mengganti sesuai maksimal di Peraturan Menteri Keuangan ini untuk taksi bandaranya. Ini untuk sekali jalan ya, Ibu-ibu. Untuk nanti kalau pulang perginya berarti dikali dua seperti itu. Mungkin untuk transportasi seperti itu ya, Ibu-ibu. Jadi tidak tidak ada, sekali lagi saya sampaikan tidak ada dari kami tidak ada penggantian tiket pesawat maupun eh, kereta jarak jauh seperti itu. Hanya taksi menuju atau dari bandara. Nah, untuk ibu-ibu yang misalkan lokasinya masih di Pulau Jawa gitu, misalkan contoh dari Jogja ingin bersama-sama ke Jakarta sewa bis gitu misalkan itu tidak bisa kita ganti sewa bisnya. Jadi hanya untuk eh, pembiayaan taksi bandaranya saja seperti itu. Mungkin untuk transportasi demikian, Ibu Sekjen, saya berhenti di sini terlebih dahulu. Mungkin ada tanggapan. Izin bertanya, Pak, kalau misalkan dari Banten itu gimana hitungannya, Pak? Baik, kalau dari Banten bisa langsung Ibu dari lokasi eh, tempat Ibu ke hotel itu bisa menggunakan taksi langsung sih, Bu. Kalau pakai kendaraan pribadi, bensinnya aja Oh, atau tidak ada? kalau Banten ya, Bantennya Ayo, kameranya tak apa-apain. kalau Banten masih boleh sih Bu pakai bensin ya. Izin izin bertanya Bapak, Iya, silakan Ibu. kami dari Muara Enim Pak, kalau misalnya naik pesawat berarti tidak diganti ya Pak, apa diganti? Pesawatnya tidak diganti dari Kemendikbudristek ya Ibu. Oh, jadi pakai duit sendiri ya Pak ya kalau misalnya naik pesawat. Iya, seperti Pak, itu. izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Halo, Pak. halo, Pak, izin bertanya. Halo, Iya, Pak. silakan Bu. Kami dari Bertanya Kabupaten saya. Sumbawa, Pak, dari Iya, silakan. Provinsi NTB. Nah, Mm-mm. kami dari Sumbawanya itu kan kita naik travel ke Mataram, ke bandara. Mm-mm. Nah, nanti itu diganti dari Sumbawa, biaya yang dari Sumbawa sampai ke bandara itu kita dapat diganti ya, Pak. Karena lain pulau kita, Pak. Kita Pulau Sumbawa, terus kita mau ke provinsi gitu, ke Mataram. Apa itu kita diganti dari daerah asal kita, contohnya dari Sumbawa, Bima Dompu gitu. Gimana, Pak? Itu harus nyebrang ya Bu ya. Iya, nyebrang, Pak. Paling iya kalau travel, kalau perjalanan darat aja sih memungkinkan ya Bu. Tapi kalau sudah misalkan nyebrangnya itu pakai menggunakan pesawat, pesawatnya nggak kita ganti. Dan enggak pesawatnya, Pak. Jadi travelnya yang dari kami, daerah asal kami Sumbawa itu langsung ke provinsi, ke Mataram. Itu yang kita maksud, Pak. Apa itu memungkinkan untuk diganti gitu, Pak? Itu Halo. lewat darat ya atau lewat Ya, laut? Pak, lewat darat, Pak, lewat darat. Kalau lewat darat bisa aja sih Bu. Ya. Kita punya anu juga, Pak, nanti kwitansi dari travelnya. Halo, halo. Iya, Halo, boleh Ya, Bu. Pak. Tapi iya, kalau Ya, selama perjalanan darat menuju bandara boleh aja. boleh, Pak. Ya, Pak, izin nanya, Pak. Pak, makasih banyak, Pak ya. Ya, Pak, Iya, izin nanya. Izin Assalamualaikum. iya bertanya Pak, silakan. Assalamualaikum, Pak. Pak. Iya silakan Ibu. Barat izin bertanya. Dari Ini yang Tante. dari dari Mohon bertanya, Pak.
Kami dari Banten, kebetulan kita berangkatnya nggak sama-sama, Pak. Jadi kan tiap kabupaten kota mereka berangkat sendiri. Bagaimana itu, Pak? Iya, kalau sendiri, nah kalau dari Banten itu kalau menggunakan bensin masih bisa Ibu, kalau Bisa, sendiri-sendiri. Pak. Oh iya iya. Izin Baik, bertanya, Pak. Pak. Pak, izin nanya, Pak. Pak, Papua Iya, Barat. iya Ibu dari Papua Barat, Papua, silakan. iya, Bu, iya, saya izin Pak. Kami Papua Barat, kabupatennya itu seperti Kabupaten Wasior dan Bintuni. Kalau Wasior itu melewati laut lagi untuk ke bandara Itu Papua Barat. Sembayan. Nah, halo Pak. Iya, Ya, kami dari Wasio itu menggunakan kapal kecil menuju ke Manokwari, Papua Barat. Itu menggunakan kapal baru ke bandara. Bintuni pun menggunakan kendaraan darat itu diganti ya itu. Karena kalau dari Bintuni itu sekitar 500-an untuk menuju ke bandara Manokwari. 500.000 sekali jalan ya Ibu ya. Ya, ya Pak, kami dari Papua Barat punya kabupaten yaitu Teluk Bintuni. Dia menggunakan transportasi darat, perjalanan sekitar 8-10 jam, itu biaya transportasi 500.000 menuju ke bandara. Terus dari Wasior dia menggunakan kapal kecil untuk menuju ke Manokwari ke bandara. Paling yang itunya aja Bu, yang 500.000-nya aja yang bisa kami ganti ya. Ya, karena tadi saya lihat harga itu kan kalau Bintuni tuh dia 500-an naik transportasi darat. Iya, paling maksud saya ini yang 500.000-nya memungkinkan untuk diganti, tapi selebihnya itu tidak bisa Ibu. Ya, ya itu yang saya mau sampaikan. Kalau dari Bintuni mereka menggunakan transportasi darat seperti Hilux gitu. Jadi itu sekitar 500-an ribu. Iya, tapi Untuk sampai ke buktinya ini ya Manokwari. ada ya, ada bukti perjalanannya ada ya Bu ya. Ada tiap mobil, insya Allah ada. Ya, begitupun dengan Bintun Wasior menggunakan kapal kecil. Itu mungkin sekitar 300-an juga. Pak, izin nanya, Mereka Pak. tiba di pelabuhan, terus dari pelabuhan ke bandara itu dihitung lagi ya. Naik apa deh? Pak Arya, Ya, itu iya, dari paling kapal dia turun ke pelabuhan, dari pelabuhan ke bandara itu di reimburse untuk transportasinya ya, paling laut dan darat ke satu bandara. kwitansinya aja Ibu, yang dari sampai gitu pelabuhan ya. aja. Iya. Oke. Izin nanya, Pak. Iya Ibu. Ya, terima kasih Pak. Bapak izin nanya. Iya Ibu. Dari Sulawesi Barat. Saya Dari dari mana ini? Jakarta Utara. Jakarta Utara dulu ya Bu. Iya. Nah, kalau izin nanya, Pak, kalau Jakarta Utara itu gimana, Pak? Apakah transportasinya ada penggantian juga dari rumahnya masing-masing? Baik. Untuk ibu-ibu yang di Jakarta ya, khusus di Jakarta itu nanti transportasi lokal 170.000, tidak perlu ada bukti, nggak apa-apa. Khusus di Jakarta. Tapi gitu. kalau udah di luar Jakarta, Bodetabek itu harus menggunakan bukti gitu ya. Oh, siap Pak, siap. Iya, Pak, dari Oke, Maluku, gitu Pak. aja. Oke, terima kasih, Pak. Dari Sulawesi Barat, Pak. Pak Arya Nah, dari Sulawesi Maluku, Barat. boleh? Ya, dari Sulawesi Barat. Makasih, Pak. Kami bertanya, Pak, dari Sulawesi Barat ini rencananya berangkat dari Makassar. Jadi naik darat ke Makassar, dari Bandara Makassar. Itu kira-kira apa biayanya ke Makassar itu ditanggung, Pak ya? Dari Mamuju ke Makassar. Itu naik apa Bu? Bis gitu ya? Naik bis, naik rental rencananya nih rental, Pak. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, kalau rental itu kami tidak bisa mempertanggungjawabkan Ibu kalau buktinya dalam bentuk sewa. Tapi kalau naik bis, Pak? Iya, kalau naik bis bisa. Oh, jadi naik bis bisa, Pak ya? Iya. Kalau bunyinya sewa mobil itu tidak bisa Ibu. Oh, jadi kalau tiket bis itu bisa ya, Pak ya? Iya, kalau tiket bis masih bisa. Iya, Iya. makasih, Pak. Maluku, Pak ya.
Ya, Bukannya silakan Ibu. ya, ini Pak, saya mohon untuk bisa diperlihatkan lagi daftar daftar itu biaya untuk rental apa mobil. Boleh ya, untuk ukuran untuk Maluku kan kita perlu lihat juga Malukunya sehingga kita Bentar. bisa menyesuaikan. Ini Ibu Maluku ya, 309.000. Di rumah ke bandara aja ya, bandara di Iya Ibu. muka. Iya. Ya. Oke, baik. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Saya Pak dari Kalimantan Utara, Pak. Iya, silakan Bu. Iya, untuk Kalimantan Utara ada 3 kali penerbangan ke Jakarta. Kalau kita pas tanggal 20 itu eh, ketinggalan acara pembukaannya atau check-in-nya. Sehingga kami berangkatnya tanggal 19, lalu nginep di hotel di luar Sultan. Apa itu ada penggantian Pak untuk nginep di hotel luar Sultan sebelum acara. Karena waktunya penerbangan dari Kaltara ini datangnya itu pasti jam 6 sore di Jakarta. Ada 3 penerbangan. Baik. Izin kalau yang seperti itu, kalau dari Kemendikbudristek tidak ada penggantian Ibu. Tapi Untuk kalau hotelnya ya kebijakan, Pak. iya kebijakan dari Al Hidayah saya kurang paham ya. Tapi kalau dari Kemendikbudristek itu dari kami tidak ada penggantian untuk H-1 seperti itu hotelnya. Oh gitu ya Pak ya. Oh ya. Terima kasih informasinya Pak. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalimantan Barat. Izin dari Kalimantan Timur. Yang Pak, dari Kalimantan, iya dari Kalimantan Barat dulu ini ya. ya, saya Ibu Samaria, saya itu tinggal di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kami dari Sintang menuju ke bandara itu di Pontianak, itu pakai bis. Nah, itu apa akan diganti juga, Pak, transportasi bisnya itu? Bisnya boleh. Itu kisaran berapa ya Bu kira-kira? Kalau itu sekitar 300-an, bis atau taksi. Mm-mm. Boleh sih Bu kalau Dia 300. 8 bulanan. Iya. Tapi paling di satu kwitansi aja ya. Jadi misalkan Ibu dari kota Ibu ke Pontianak, itu aja yang kami ganti nanti dari Pontianak ke misalkan ada bandara Ibu ada kwitansi lagi, itu paling nggak diganti gitu. Oh, artinya yang dari kota Pak ya? Iya satu satu aja ya Bu kwitansinya ya. Iya. Oke, makasih Pak. Iya sama-sama. Izin bertanya Pak, dari barat lagi. Dari Kalimantan Timur ini sudah dari tadi Kalimantan Timur jadi nggak? kalau perjalanan untuk tiket darat itu harus kalau tiket travel bisa. Tiket travel bisa Pak. Kalau bunyinya Tiket travel ya. travel bisa ya. Tiket travel bisa. Itu maksimal kalau misalkan dia sampai 1 juta perjalanannya jauh Kalau 1 soalnya. juta dari mana itu Pak? 1 juta. tentara polisi ya. Itu ibarat. Ada juga yang jadi ya? Kalau Dari Kutai sebesar Barat. itu, iya kalau sebesar itu nanti kami coba cek dulu ya Pak kebenarannya. Baik. Pokoknya intinya harus naik naik transportasi umum, nggak boleh kayak rental, nggak bisa. Iya, rental nggak bisa Pak. Nggak bisa berarti transportasi travel bisa toh? Travel bisa, tapi nilainya ya nanti kami cek dulu ya Pak. Kalau tiba-tiba 1 Mal berapa? juta itu juga. Masih coba Ibu Bapak dari mana? dari Kutai Barat Kutai Barat ke ke Balikpapan. ya nanti itu memang kalau 1 juta itu sudah pasti Pak. Kan itu baru estimasi ya. Karena perjalanan jauh sekitar 16 jam perjalanan. 16 jam Assalamualaikum perjalanan. Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua Ya, yang saya Pak minta waktunya sedikit. bisa. Ya Pak, saya dari Kalimantan Pak.
Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Ibu. Iya, Pak. Ini saya mau bertanya. Sebenarnya pertanyaan ini sih sama yang kawan-kawan yang lain ya, Pak ya. Karena kami dari Kalimantan, Kalimantan itu kabupaten paling ujung, Pak ya. Jadi untuk bisa naik pesawat itu harus ke ibu kota provinsi dulu ya, Pak. Habis itu kami memerlukan biaya dana itu untuk sampai ke bandara sekitar 1 juta PP-nya, Pak. 1 juta PP-nya. Nah, nanti Hmm. sampai di bandara itu kan kita naik pesawat itu sampai Soekarno-Hatta dan kita akan naik travel lagi ke hotel ya, Pak ya. Jadi kira-kira bukan dua-duanya itu yang ditanggung, Pak. Iya, Atau cukup sebenarnya yang gimana? atau satu aja. Kalau bisa dua-duanya, Pak. Iya, memang dari lokasi Ibu ke bandara setempat, lalu dari Soekarno-Hatta ke Sultan gitu, Bu. Cuma dari lokasi Ibu ke bandara setempat Bandara ini kan ternyata ini ya terlalu beragam ini ya jauh, maksudnya. jauh, Pak. Memang Mhm. kami 12 jam baru sampai ke tempat bandara, Pak. Itu Bukan untuk itu berapa orang bukan. ya, Ibu? Enggak. Saya sendiri sih, sendiri. Iya, paling nanti bisa kalau dari daerah seperti itu kita ganti Eh, sesuai maksimal pagu PMK aja ya, Bu ya, dari peraturan Menteri Keuangan ya. Iya. Assalamualaikum. Pak Arya Iya, mau Pak. tanya. Kira-kira saya bisa dibantu berapa ya, Pak ya? Gimana? Kira-kira yang dari tempat saya aja ke bandara ya, Pak ya, yang diganti 1 juta Iya, sih. Mm-mm. jadi paling nanti modelnya ya kami mensubsidi gitu, Bu ya, Oh gitu, sesuai. Pak. Seperti itu aja ya. Oke. Pak Arya mau nanya. Saya nanti Pak pakai Arya. kwitansi ini ya, Pak ya. Kwitansi manual gitu aja ya, Pak. Iya, tapi tetap harus ada tulisan Cap dan transportasinya tanda ya, tangan. capnya. Iya, Siap, betul. Pak siap, Pak, Arya, siap. Iya, Oke, Ibu. terima Papua kasih. Selatan. Papua Selatan bisa Pak monitor? Oh iya, Baik Kak, saya itu Rambe, perkenalkan. Mau nanya Pak Arya. Jadi Masuk ke kami kan dari tuh Pak di ruangan. provinsi itu kan 2 orang. Jadi dari kabupaten itu nanti 2 orang. Apakah artinya gini Pak Arya? Karena kami mengingatkan transport kami kan begitu besar ya, naik pesawat ya. Tadi kan udah jelas kalau pesawat itu ditanggung masing-masing. Nah, ketika kami di sana nanti, misalnya kan satu kamar itu kan yang ditanggung situ kan cuma 2 orang. Ya kontribusinya kalau nggak salah 3 juta ya. Nah, jadi apakah nanti teman kami yang 2 ini hanya bayar makan saja yang 1,5 juta dan nanti kami ekstra bed saja biar satu kamar bisa nggak ya? baik. Itu kemarin dari tim Al-Hidayah, Ibu, terkait penambahan-penambahan personil seperti itu, mungkin dari Bu Sekjen ada yang timnya yang bisa bantu menjawab ya terkait penambahan personil yang berangkat. Kalau dari saya, iya kayaknya kemarin infonya langsung dari tim Al-Hidayah untuk penambahan personil ya, kamar ya. Iya, mohon penjelasan Pak Arya karena ada teman mau 2 mau ikut, tetapi nanti dijadikan kita karena biaya kami kan begitu mahal transportnya. Jadi nanti biar satu kamar biar tidak hanya bayar makan saja gitu. Jadi Ibu mau menambah Iya, 2 orang lagi peserta. menambah peserta, Pak Bu Arya, Pak Iya. Arya dan Ibu Miss Nurlaini Rambe ya yang Iya, nanya ya. siap Bu Sekjen. Ya, eh, ini sudah ditanyakan ke hotel, itu kan kalau penambahan ekstra bed 750.000, kemudian kalau untuk penambahan konsumsi 750.000. Tapi ibu-ibu, eh, kami menyarankan kepada ibu-ibu semua untuk mendaftar via DPP karena kita alokasikan 530 itu free karena sudah ditanggung oleh Ya. BSKAP. Iya. Eh,
Maaf Pak Arya, istilahnya BSKAP atau BP3 ya? Singkatannya apa? Ya, saya BP3 tapi di bawah BSKP, Bu. Jadi Oh gitu. masih BSKP juga, iya. Oh iya, iya. Jadi yang Ibu Rambe 530 orang itu for free karena itu ditanggung oleh Oh, BP3. Adapun baik, baik. selain yang 530 itu dia peninjau yang bayar sendiri. Gitu Ibu. Oke. Ya, Ber- nah sebaiknya Ibu cepat mendaftar Mendaftar siap, siap. Siap, ke Bu Mbak Sekjen. Yayu. Gitu. Baik, baik, Bu Saya Sekjen. Oke. kembalikan ke Pak Iya, Arya. iya, Bu makasih Bu Sekjen, Sekjen Bu Sekjen, penjelasannya. saya mohon ada Izin Pak, penjelasan Bu izin Sekjen. nyusul Assalamualaikum Pak. Pak. Bu Sekjen. Assalamualaikum Bu Sekjen. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Bu Sumatera Eka Utara. ya. Iya, Bu Sekjen. Ini Ya, kan kita peninjaunya cukup banyak. Nah, ada beberapa teman ibu-ibu yang akan mengikuti acara pembukaannya saja. Sementara acara penutupan mereka nggak ikut karena ada bersamaan waktu dengan kegiatan di IWAPI. Nah, karena itu apa boleh kita mendaftar untuk satu hari pelaksanaan muktamar aja gitu. Terima kasih. berapa orang Ibu Eka? 40? Berapa tadi? Eh, kita karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di daerah, sehingga beberapa aja yang mengikuti. Saya akan menyampaikan surat peserta dan peninjau kembali untuk menggantikan yang sudah saya kirimkan, karena kita terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan daerah terkait dengan keberangkatan setiap peserta dan peninjau. Nah, ada beberapa yang peninjau terutama itu tidak bisa mengikuti, sehingga jumlah kita pasti berkurang dari 50, itu mungkin ada sekitar 30 yang akan berangkat. Nah, karena itu eh, apa namanya terkait dengan kontribusi kita pada saat acara untuk terutama untuk konsumsi, apakah kita bisa eh, mengikuti satu hari dengan pembayaran 750 sebagaimana yang sudah ditentukan oleh DPP, oleh panitia maksud saya. Eh, Ibu Eka, kuota Maluku itu kan yang terdaftar 13 ya, dua tingkat provinsi dan eh, masing-masing kabupaten kota satu. Nah, Ya, ibu-ibu sekalian, ini informasi saya sekaligus menjawab ya atau menginformasikan kepada ibu-ibu yang lain. Peserta Muktamar adalah ibu-ibu DPD provinsi, kabupaten kota yang sudah melakukan musda dan sudah dilantik gitu. Nah, sampai sekarang yang terdaftar di panitia ada 477 peserta dari kuota 530. Nah, insya Allah nanti selisihnya ini akan kami bagi, Bu Eka. Jadi ada beberapa waiting list itu nanti akan kami bagi mungkin beberapa orang. Tetapi terkait dengan yang Bu Eka sampaikan, ini sebetulnya kaitannya juga dengan ketersediaan kursi ya, Bu. Karena di pembukaan kami juga dari DPP undangan pembukaan itu yang sudah tersebar 50, tapi rencana mengundang 100 orang gitu untuk acara pembukaan. Khawatir nanti ibu-ibunya tidak kebagian kursi gitu. Jadi silahkan ibu-ibu yang mau mendaftar di list dulu Bu Eka ya, di list disampaikan ke Mbak Yayu biar satu pintu supaya nanti kami bisa alokasikan gitu. Nah, ibu-ibu sekalian, iya. kami dan BSKAP ingin memberikan kenyamanan untuk ibu-ibu. Satu kamar itu cukup luas dan isinya dua orang. Nah, kami tentu saja tidak bisa kayak tadi dari Papua ya, Papua Tengah ya, Bu. Misalnya satu kamar mau tiga orang. Kami tentu tidak bisa mengontrol sampai ke kamar, tetapi paling kami bisa mengontrol di konsumsi gitu. Jadi ini kami sudah punya list ibu-ibu. Jadi ada nomor urut dari nomor urut satu sampai sekarang ini nomor urutnya 477. Nah, ini nanti akan digunakan untuk konsumsi. Jadi seperti kalau ibu-ibu di hotel, di breakfast, pagi-pagi kan ditanya dari kamar berapa gitu. Jadi kami berdasarkan nomor urut absen aja. Ini nomor urut absen kami berlaku dari awal sampai akhir.
kalaupun misalnya nanti di kamar ibu ada 3 orang, padahal kapasitasnya 2, eh, kami pokoknya berpatokan sama ini. Jadi misalnya nomor urut 461 Ibu Jumriati sudah apa mengambil makanan gitu, udah. Kalau nanti ada yang mengaku-ngaku lagi dari kamar yang sama, tentu saja kuotanya hanya untuk 2 orang. Paling itu yang bisa kami apa kami kontrol ya dengan jumlah Iya. peserta. Ya kan? Kalau 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 Bu Sekjen, kalau yang dari kita ya, karena keterbatasan kota itu, lalu kemudian kami akan menginap di hotel lain di luar Hotel Sultan, terutama bagi peninjau ya, di luar 13 yang sudah terakomodir sebagai peserta. Yang peninjau aja itu kan mereka nginapnya di luar, tapi akan membayar kontribusi untuk mengikuti sesi-sesi di muktamar itu, apakah nanti mereka akan mengalami hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Bu Sekjen tadi gitu? Mereka Oh, tidak terakomodir. kita punya apa namanya nanti ID card-nya dibedakan ya Ibu. Jadi ada peserta yang menginap di Hotel Sultan, dia mendapatkan fasilitas full apa namanya hotel dengan akomodasi di hotel, pelaksanaan di hotel. Kemudian ada juga peserta yang menginap di luar, tetapi dia diminta untuk membayar biaya konsumsinya gitu dari hotel. Iya, maksud saya seperti itu. Jadi mereka di luar, tapi eh, membayar biaya konsumsi. Saya Ya gitu, bisa, seperti itu. bisa Nah, Bu Eka, tapi harus terdaftar di panitia ya Ibu biar baik, eh, paling lambat Insya Allah besok kita sudah mentransfer biaya untuk peninjau yang akan mengikuti muktamar. Saya kira ya. demikian, Bu Sekjen. Ya, terima Terima kasih Ibu Eka. Ibu-ibu sekalian, kami memahami antusiasme ibu-ibu dari provinsi dan kabupaten kota untuk mengikuti muktamar. Namun demikian, kami mohon maaf jika kapasitas dari hotel hanya sekitar eh, kalau yang di cover 530 tadi ya gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan sampai 600 Hotel Sultan masih available gitu untuk ketersediaan kamar. Gitu. Izin Bu Sekjen, izin Ya, ibu-ibu nanyanya dari ke saya atau masih terkait dengan ini kalau masalah akomodasi tadi ke Pak Arya? ini mau nanya di Bu Sekjen. Oh iya, silakan Ibu Ya, Rusna. maaf Bu, kami kan dari Pinrang, bawa peninjau 1 orang. Saya Betul. maunya kalau bisa saya 1 kamar. Nanti kan ada untuk dibayar di hotel kalau nggak salah 3 juta ya selama acara. Daftar dulu ya Ibu. Jadi ibu-ibu sekalian, em, peserta baik itu peninjau ataupun Iya. peserta penuh, mohon eh, mandatnya itu dari provinsi. Misalnya Iya, tadi kami dari sudah daftar Bu Sekjen. Kami sudah ya, daftar di provinsi. ya, Kabupaten Pinrang sudah daftar, ya untuk 2 ya. orang. Itu Iya. provinsi apa tadi Bu? Sulawesi Selatan Bu Sekjen. Sulawesi Iya, Selatan. iya, Ya, Kabupaten Pinrang. Iya. ya, Sulawesi Selatan itu di sini terdaftar jumlah peserta 26, peninjaunya 2. Gitu ya. Jadi Oh, yang baru 2 ya peninjaunya yang iya, terdaftar. iya Oh, yang nanti terdaftar saya kasih 2. tahu Ibu. Jadi Iya. yang 26 ini berarti for free dapat fasilitas dari BSKP, yang 2 Iya. orang ini bayar pribadi. Iya, nanti kalau saya nanti saya bayar pribadi peninjaunya. Iya, saya Iya, sudah iya. lapor ke Ibu Sekretaris. Iya, nanti Iya. silakan ditransfer ke Mbak apa namanya ke rekening Al Hidayah, konfirmasinya ke Iya. Mbak Yayu di surat itu Iya. ada. Ya, Oh, siap, Bu. Siap. Iya. ya, terima Iya. kasih Terima Ibu. kasih, Bu. Ya, Sekjen yang Sama-sama. makasih. Iya. Ada lagi ibu-ibu? Ibu-ibu mumpung Pak Arya ada di sini silahkan Halo, Bu. kalau ada pertanyaan terkait Halo. dengan akomodasi. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapa ya? Dari Kalbar, Bu. Dari Oh, Kalbar. Kalbar. Silahkan Ya, Pak. Bu. Untuk invoice-nya itu 1 orang 1 atau gimana, Bu ya? Untuk taksi. 1 orang 1 ya Pak Arya. Mungkin Pak Arya nih misalnya Iya, satu izin. taksi rame-rame. Silakan Satu Pak Arya. orang izin Bapak Ibu untuk kwitansi invoice itu 1 orang 1. Jadi kalau nanti ada yang bersamaan gitu ya untuk 1 mobil dan kwitansinya 1, maka yang diganti hanya 1 yang memegang kwitansi saja seperti itu. Izin Pak, dari Sumatera. Iya Bu.
Ya, kami kan menginap nanti di mes Pemprov Su di Jakarta, Pak ya. Heeh. Karena kami datang lebih awal gitu ya, tanggal 19 kami lebih awal datangnya menginap di mes Pemprov Su. Apakah biaya dari mes Pemprov Su itu kami kan ambil ini ya, high S atau elf gitu Ini ya. satu tim Apakah jadi itu satu. diganti atau gimana ya Pak Arya? Oh, yang kami ganti hanya yang dari bandara ke, misalkan Ibu ke mes, berarti yang kami ganti hanya dari bandara ke mes saja. Nanti Ibu kalau dari mes ke Sultannya sudah tidak kami ganti lagi gitu, Bu. Izin Pak dari Sulawesi Barat bertanya. Iya, Bu. Ya, gini Pak, kan kami dari Sulawesi Barat ini menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan itu kan naik bus. Itu diganti Ya. kan tiketnya? Oh, Iya. udah nggak usah nanya lagi, dengerin dong. Besoknya baru menuju bandara paginya. Itu taksi dari rumah ke bandara itu masih ditanggung nggak Pak? Taksi dari rumah mana nih, maksudnya dari rumah dari Sulawesi Barat atau dari? Kita dari Sulawesi Barat berangkatnya pagi naik bus, tibanya malam. Nah, pas malam itu kami nginep dulu di rumah keluarga karena pesawat kami itu pagi. Nah, taksi pas dari rumah di Makassar ke bandara itu apa diganti apa enggak Mbak? Mas? Pak. Iya, itu nanti misalkan nominalnya masih masuk ke dalam apa satuan di PMK, itu bisa kami ganti. Jadi nanti kami lihat dulu buktinya ya, Bu ya. Iya, Pak. Jadi ini Ibu izin apa menyampaikan kembali. Jadi karena kalau dari saya ya, mau dari kami dari Kementerian itu mengacu dari Peraturan Menteri Keuangan yang sudah ada angka-angkanya, maka jika nanti ibu lebih transportasinya itu lebih dari yang sudah diatur, maka mohon maaf, mungkin dari kami bentuknya mensubsidi gitu ya Bu ya. Jadi yang kami ganti adalah di maksimal angka yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan gitu Ibu. Jadi mungkin nanti misalkan tidak bisa kami ganti seluruhnya, mohon pengertian dari ibu-ibu karena memang untuk pertanggungjawaban dari kami dari Kemendikbud ini mengacu dari aturan dari Peraturan Menteri Keuangan seperti itu. Saya bertanya, Pak Arya. Iya, silakan Ibu. Kasih ini permohonan kami dari Sulawesi Selatan karena ada 2 peninjau. Permohonan kami kalau bisa diikutkan saja itu peninjau tidak membayar karena saya lihat data yang diharapkan 522 peserta sedangkan yang mendaftar hanya 477. Jadi kalau boleh pembiayaan ikut itu yang 2 peninjau kasih. Gimana Baik, Sumatera itu tadi Bapak? iya Ibu. Yang Sumatera tadi gimana ya Pak? Yang Iya, tadi dari bandara ke mes? dari bandara ke mes saja Ibu. Kalau dari mes ke bandara tidak diganti. Baik, Ibu yang dari Sulawesi Selatan ini itu ranahnya Bu Sekjen untuk menjawab terkait itu ya, terkait apakah bisa dari satu lokasi mendaftar eh, lebih dari yang sudah ditentukan itu ranahnya Ibu Sekjen untuk menjawab. Gimana? Saya ini tadi sambil ngecek data. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Pertanyaannya apa tadi Ibu? Dari Bu Fatmawati tadi Ibu. Ya, saya Bu, permohonan saya Bu, kan Ya. 2 peninjau dari Sulawesi Selatan. Ya. Sedangkan saya lihat Selatan Bu 522, 25 Ya. yang diharapkan hadir. Sedangkan yang mendaftar 477. Jadi Ya. harapan kami ini peninjau dari Sulawesi Selatan bagaimana kalau di pembiayaan kasih. Oh ya, Bu Fatmawati, tadi yang 477 itu yang peserta penuh yang sudah terdaftar, tetapi yang peninjau itu sudah mendaftar 84. Jadi kalau di total sudah 561.
Gitu. Sementara kuota dari BP3 atau BSKP itu hanya 530 gitu. Jadi nanti Ibu mungkin akan kami bagi kuota berapa orangnya itu tidak di satu provinsi, misalnya yang free itu apa berapa-berapa gitu. Kita lihat dari eh, antusiasme masing-masing provinsi. Gitu Ibu. Nah, untuk masalah pembiayaan Ibu-ibu supaya lebih jelas ini ada Ibu Halimah terkait misalnya kenapa membayar sekian itu untuk apa saja. Mungkin Bu Halimah bisa menambahkan? Oh ya, kasih banyak, Bu. Kan, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya ibu-ibu sekalian, saya baru ini bergabung. Eh, untuk pembiayaan khusus yang berkaitan dengan peninjau ya, yang sudah kita kirim di di grup juga, kemudian barangkali dari Mbak Yayu juga, bahwa untuk peninjau yang mau nginap di Hotel Sultan itu 1 hari kita kenakan biaya 1,5 juta. Itu nanti akan mendapatkan materi, kemudian ada tas, ada goodie bag-nya gitu. Jadi 1,5, 1 hari, 2 hari, jadi 3 juta. Tetapi bagi yang tidak menginap itu hotel dibayar 750. Oh, dengan catatan kita juga akan memberikan tas, kemudian goodie bag bagi peninjau yang tidak menginap gitu. Jadi bagi ibu-ibu yang ingin menginap, silakan membayar ke DPP Al Hidayah gitu. Nanti kami yang akan membayar ke pihak hotel gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi ibu-ibu sekalian. Izin Ibu Sekjen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Ibu Sekjen, kami ingin bertanya, sesuai dengan penjelasan Ibu tadi bahwa satu kamar itu diisi 2 orang. Ya. Sedangkan kami dari Bali itu 9 orang, 7 kabupaten, 2 provinsi. Berarti yang satu itu nanti terpisah begitu Bu Sekjen dengan yang lain. Iya, Ibu sayang, nggak apa-apa kan terpisah biar lebih banyak kenalannya, tambah saudaranya. Siap. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, Iya. pokoknya yang ganjil itu berarti terpisah ya ibu-ibu sekalian karena itu 2 orang per kamar. Siap. Siap Ibu, terima kasih. Iya, insya Allah Ibu-ibu kami akan memasangkan ya, jadi dari panitia akan dipasangkan, kita prioritaskan 1 DPD gitu ya, sama-sama asalnya. Tapi kalau nanti ada kelebihan, ada ganjil, ya nggak mau kita sandingkan dengan ibu-ibu yang lain. Ya, Assalamualaikum. Boleh nanya izin Ibu dari Kabupaten Banyuasin, Waalaikumsalam. Provinsinya apa, Bu? Provinsi Sumatera Selatan. Oke, Sumsel, silahkan. Mau bertanya Bu, yang akomodasi itu sudah masuk biaya pesawat perginya enggak? Pulang pergi enggak, Mbak? Tidak, kalau akomodasi sayang. Kalau akomodasi itu hanya ada di hotel dan makan di Jakarta aja. Kalau tiket pesawat termasuk transport, Ibu. Oh, transport. Jadi kita bayar untuk transport beda lagi Bu ya? Iya, jadi yang ditanggung oleh kami di pusat itu hanya akomodasi. Adapun transport Bapak Ibu, ibu-ibu yang dari daerah menuju ke Jakarta itu PP-nya ditanggung oleh masing-masing, gitu ya Bu. Oh iya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Tuti dari Tangsel. Dari mana? Dari Tangsel. Oh, Tangsel, Bu Tuti ya, ya Bu Tuti. Bu Halimah atau Bu Sekjen, saya mau tanya nih, kan ini kita kuotanya 530, ternyata yang baru terisi 477. Di situ ditentukan bahwa untuk kabupaten kota peserta cuma 1. Bisakah ditambah jadi 2 sesuai dengan kekurangan yang ada?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. ya, makasih Bu Tuti. Jadi kita peraturannya memang kita kasih satu orang satu kabupaten ketuatan aja, kemudian provinsi dua gitu. Nah, adapun nanti kalau masih kurang dari peserta yang 530 itu, ini karena belum masuk semua juga ini dari kabupaten kota. Jadi nanti kita lihat dulu gitu. Tapi aturannya tetap satu orang Bu. Jadi kalau diperlakukan satu provinsi bisa dua itu nanti nggak adil juga gitu ini. Ya, ya Bu, saya mengerti kalau yang itu peraturan kan dari provinsi dua orang, dari kabupaten kota satu. Ini hanya mengusulkan, misalnya masih bisa diisi yang kekurangan itu dari Tangsel ditambah satu gitu. Maksudnya tambah satu orang apa satu orang Bu, ditambah satu orang. Oh, satu orang per kabupaten. Enggak ada. Saya mengajukan dari Tangsel, ini dari Tangsel dulu saya mengajukannya gitu. Untuk menutupi yang kekurangan dari 530 itu. Oh iya, nanti belum masuk semua Bu, masih ada dari Kalimantan Timur, masih ini. Jadi kami belum bisa mengatakan itu kurang ya. Izin bertanya, Jadi Bu. Ya, malah udah lebih kata Yayu ini. Udah 500. Udah 580 Bu ini yang masih. Ya, baik. Ya, Bu Tuti maaf ya, kami nggak bisa ya. Iya. Izin Bu Sekjen 581 sebentar Bu sekarang. Halimah. Saya izin mau boarding, boleh? Mau izin meninggalkan Zoom duluan? Mas Arya? Iya, saya mau boarding kebetulan ini mengejar pesawat. Oh iya, iya. Mas Arya, iya. Iya Bapak, Izin. terima kasih. Boleh Ibu-ibu ya ada yang Bu Sekjen ditanyakan? ya, atau ada lagi? Satu kali Intinya aja. sebenarnya Bapak Arya ya iya, ibu-ibu, iya, sekarang boleh. teknis untuk yang diganti oleh Beskap. Silakan ke Pak Arya dulu, kalau ke DPP gampang. Iya. Izin Pak Arya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dari Papua. Iya Bu. Iya, Pak Arya, kita sudah tahu tentang teknisnya Provinsi 2, kemudian Kabupaten 1. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk taksi itu dari rumah menuju bandara, kemudian dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Sultan, itu apakah ditanggung hanya satu kali atau PP? Sedangkan pulangnya kita belum punya kwitansi. Begitu. Izin Pak Arya. Nanti kami kali 2 Ibu. Oh iya, Langsung terima kasih. seperti itu ya. Iya, terima kasih Pak Arya. Iya. Iya, baik Bapak Ibu, mungkin Izin Pak Arya lagi. Iya. Kwitansinya itu ketentuannya seperti apa ya? Harus ada apa begitu? Apa capnya atau bagaimana ya Pak Arya? Iya, Takutnya kalau kita dari membuat kwitansi manual terus nggak dipakai. ya sebaiknya yang sudah kwitansi digital, tapi kalau tidak memungkinkan untuk kwitansi digital, itu kwitansi manual, tapi harus ada nama transportasinya atau stempel transportasinya gitu Bu. Tidak kwitansi polosan seperti itu. Oh, kalau misalnya DS-nya dengan SIM saja boleh nggak? SIM-nya mereka? Nggak bisa Ibu, harus ada ininya bukti perusahaan transportasinya ya. Oh iya, iya Pak Arya. Jadi kalau misalnya tidak ada, bagaimana ya? Dia hanya rental biasa begitu, tidak ada cap-cap. Iya, kalau dari kami pertanggungjawabannya seperti itu sih Bu ya. Kalau tidak ada, mungkin cari yang lain gitu. Oh iya Pak Arya. Makasih Iya. Pak Arya. Iya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Arya, mohon izin. Apa presentasikan tadi bisa di-share di grup kita supaya nanti saya share Boleh Ibu. Iya. Iya. Iya, satu lagi Bu Sari ya. Bu Arya. Bu Sari atau Bu Masita? Ini Bu izin Masita ya 2 Pak Arya. lagi. Pak Iya, Arya boleh Bu tadi. Masita ya. Mohon maaf ya Pak. Tadi kebetulan saya lagi di jalan kurang menyimak ya.
Begini Pak Arya, saya tolong Yang ditanggung ya di share lagi ongkos itu bandaranya apa? Grab, minimal biaya Gokar, dari rumah ke bandara itu nominalnya sama. berapa ya Pak Arya? Dari Jambi Pak Arya. Iya, ini Bu, jadi nanti kami mungkin sampaikan eh, melalui ininya aja ya, dokumennya aja. Kalau dari Jambi ini Jambinya Jambi mana kan juga saya belum Iya, dari tahu ya. kabupatennya ya. Seperti itu. Jadi Intinya kan kami mengganti sesuai ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau misalkan nanti ibu-ibu lebih dari itu, mohon izin kami berarti kan bentuknya mensubsidi transportasi ibu-ibu gitu ya. Mungkin tidak maksud tidak ya maksud 100% kalau memang ya. ternyata biayanya sangat besar gitu. Tapi yang kami ganti adalah maksimal sesuai Peraturan Menteri Keuangan gitu. Nah, kira-kira maksimalnya bisa gambaran nggak berapa nominalnya Pak Arya? Mana suaraku Untuk ya? untuk Jambi itu kalau di kota Jambi 147.000 sekali jalan Ibu. Oh gitu. Oke. Ya. Siap. Kupon audio. Makasih ya Pak. Ya, Iya assalamualaikum. Ibu, Waalaikumsalam. Izin Izin satu lagi Pak, Bu Sari. kedengeran nggak ya suaraku? Pak, izin Pak, Kedengeran kok. izin Pak, dari Oku Pak, Iya Ibu. Dari aku. dari Oku Sumatera Selatan. Ibu. Tulisnya di share Pak supaya transparan. Kalau dari Baik, Jambi Ibu sekian ya. sampai Papua berapa PDF, Pak? PDF-nya aja Pak dikirim ke itu ke Boleh pimpinan nanti saya ke ke pimpinan grup. provinsi. Iya, ke grup DPP saya kirim nanti daftarnya ya. Iya. Iya Izin Ibu. bertanya Pak, Pak Arya, izin bertanya. Iya. Oh, di Ibu Sari kwitansinya jadi itu kita ditulis nominalnya atau kosong saja Pak di kwitansinya? ditulis Ibu, ditulis. Sesuai dengan peraturan Menteri Iya, Keuangan kan? iya betul. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak, izin Pak Arya satu lagi. Izin Pak Iya. Zaria. Ya Pak, saya ya Pak ya. Pak, Iya kan Ibu. kwitansi dari yang ke bandara itu kan manual, ada stempel-stempel perusahaan ininya, travelnya misalkan. Tapi kalau misalkan yang pakai Gokar atau Grab itu kan digital. Jadi boleh Mm-mm. dipakai dua-duanya itu ya Pak ya. Iya, ini Bu salah satu. Kami Salah menyarankan yang satu digital. Kalau digital aja tidak ada semua. digital itu manual gitu. Berarti yang dari manual kita bisa foto ya. Kita bisa foto langsung Iya, kita bisa foto. manual itu kan kalau tidak ada digital Ibu. Kami Iya, prioritas di kalau digital dulu. Sudah terjawab. Iya, Ibu-ibu mohon izin saya harus berangkat ini. Oke. Kalau nanti Ya, ada, mohon Silakan maaf silakan Pak ibu-ibu ya Arya. kalau ada Terima kasih pertanyaan nanti banyak. bisa melalui Ibu Sekjen nanti saya mungkin Ya, disampaikan ya di Bapak. grup ya Bu Sekjen. Pak Mohon maaf Arya. Ibu ini Terima karena kasih. waktunya Terima kebetulan kasih Pak Arya. saya harus Baik Pak berangkat. Arya, terima kasih Iya, banyak. ya Ya. terima kasih Ibu sama-sama. Filenya jangan lupa dikirim Pak, biar saya share. Siap. Ya, ketentuannya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya. Ya, izin live ya Ibu-ibu ya. Ya, baik Mari. Pak. Terima kasih. Baik ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi tolong dipenuhi semua kwitansi perjalanannya. Untuk transportasi udara itu memang tidak ditanggung oleh BSKP karena hanya mendukung transport lokal. Nah, ibu sekalian di grup pimpinan provinsi kami pernah men-share instruksi dari DPP Partai untuk DPD provinsi supaya mensupport ibu-ibu pengajian Al-Hidayah yang akan berangkat ke Muktamar gitu. Kalau
suratnya masih bisa di-scroll, nanti silahkan dikirim ke DPD provinsinya masing-masing, DPD PG masing-masing, gitu. Terus kalau tidak ada nanti akan kita share ulang ya, Ibu-ibu, Iya, terkait Bu. Di-share ulang lagi, Bu. di-share Sekjen. ulang ya. Iya. Ya, udah Di-share ulang kejauhan lagi. ya, Ibu-ibu. Iya, iya. Dan Iya, saran karena kejauhan. Ya, saran kami karena masing-masing provinsi kan sudah membuat daftar siapa saja yang akan berangkat. Ya. Jadi silahkan dibuat WA group dari masing-masing Iya. provinsi. Karena Iya. info dari DPP Pengajian Al-Hidayah hanya di-share di grup pimpinan DPD Pengajian Al-Hidayah Provinsi se-Indonesia. Nah, tanggung jawab atau tugas ibu-ibu provinsi yang mengeser ke grup WA peserta muktamar asal Ya. provinsi masing-masing. Bu Begitu ya, Sekjen. Ibu-ibu. Oke, Bu. Satu Bu lagi, Sekjen. Bu, saya mau Izin sebelum Bu bertanya, Masita. Bu Sekjen. Ya, Izin satu bertanya, lagi Bu sebelum saya Sekjen. lupa. Surat mandat hanya surat mandat dari DPD provinsi. Kami tidak menerima surat mandat dari kabupaten kota. Jadi silahkan ibu-ibu dari provinsi untuk mengakomodir dalam satu lembar mandat. Misalnya tadi dari satu provinsi ada 13 orang, berarti 13 orang itu dalam satu mandat provinsi. Gitu. Izin bertanya, Bu Sekjen. Silahkan Ibu Novriani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sekjen, terkait dengan surat rekomendasi untuk DPD Partai Golkar di Kabupaten saya ya Pak, ya Bu, Kabupaten Murung Raya. Nah, surat itu sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, tapi kayaknya sampai sekarang tidak ada tanggapan, Bu. Terus katanya malah kata ketuanya, saya nggak bisa bantu karena duitnya tidak ada. Terus itu gimana solusinya, Bu? Mohon anunya. Ya, Ibu, mohon Ya. dari provinsi bisa dibuat kolektif ya, karena itu kan surat ditujukan kepada DPD PG provinsi. Maaf saya singkat ya Ibu-Ibu karena ini link Zoom-nya link Zoom dari Beskap dari Kemendikdasmen gitu. Jadi dari DPD provinsi mohon mengakomodir misalnya dari satu provinsi tadi ada 13 nama. Tolong 13 nama itu diperjuangkan ke DPD provinsi PG-nya masing-masing. Adapun teknisnya kayak tempo hari saya waktu di Aceh menyampaikan surat tersebut mereka langsung bagi-bagi. Oh, dari kabupaten kota masing-masing nanggung satu, misalnya gitu. Itu silakan teknis dari provinsi yang membaginya, gitu. Itu salah satu cara ya. Gitu. Bu Iin tanya Balikpapan. Iya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Iin ada dari peserta Balikpapan. Pengurus harian tuh ingin ikut menjadi peninjau. Bolehkah? Sebagai Ada lagi Ibu Rabiah ya tadi. Iya betul. Kalau mau menambah itu misalnya kuota dari Riau tadi ya Bu ya. Riau kuotanya dikasih berapa Ibu? Ingat nggak? Datanya di Bu Halimah. Dari Riau ini Balikpapan Kaltim ini kan masih pendataan ini kami ini seperti itu. Riau 14. Riau yang udah masuk tuh 14 ya Bu, pesertanya peninjaunya 4. Bu Iin. Bu Rabiatul yang nanya Bu Rabiatul Adawiyah dari Riau. Ini Ibu Halimah sedang menjawab. Oh, dari Kalimantan Timur. Iya. Oh, Ibu Rabia ya. Iya Bu. Ibu Rabia itu satu orang kan satu kabupaten ya. Betul. Iya. Jadi kalau dari Kabupaten Balikpapan, Ibu kan dari Kabupaten Balikpapan. Iya. Ibu boleh menambah satu sebagai peninjau. Ada suaranya. Berarti satu orang ya Bu Rabia ya. Iya. Untuk menjadi peserta. Iya, boleh menambah satu sebagai peninjau. Itu kan biaya sendiri. Yang penting boleh diperbolehkan sebagai peninjau seperti itu. Boleh. Oh, boleh. Itu satu orang ya dari Balikpapan peninjaunya. Iya, insya Allah. Boleh, kalau Tapi dengan catatan tadi saya udah sampaikan dibayar ya akomodasinya di sini.
selain dari tiket pesawat PP sendiri dan tidak mendapat pergantian sebagai peserta sama dengan peserta. Semuanya biaya sendiri ya, Bu Rabia ya, yang peninjau ya. Iya, iya. Ya. Coba memang kami dari provinsi belum ada surat apa namanya akomodasi itu berapa jumlah semuanya yang harus dibayar seperti seorang peninjau seperti itu. Sudah dikirim di grup provinsi, Ibu. Bu ada di grup provinsi, mohon nanti Ibu Ya. Agus diminta ke Bu Agus ya, Bu Rabia. Iya, tolong yang kabupaten kota tanya sama pengurus provinsinya, ketua dan sekretaris itu ada di grup provinsi. Info-infonya mohon di grup pimpinan DPD provinsi untuk selalu dipantau karena info-info muktamar ada di sana semua. Oh iya, dah. Makasih Ibu Kendedes, Ibu Halimah, Iya, informasinya. sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Sekjen izin. Silahkan Ibu. Iya, Ibu, yang dibawa saat muktamar itu apa saja Ibu? Mungkin dari segi administrasi. Yang dibawa saat muktamar Ibu. Ya Sudah mungkin ada, apa Ibu. laporan-laporan apa Coba begitu. Ibu buka sekarang pimpinan Laporan. DPD dan Al-Hidayah Provinsi itu sudah ada. Kemarin itu diposting ulang tuh, yang ada file peserta dan peninjau. Maksudnya laporan Ibu Sekjen. Iya, laporan Ibu. Jadi laporan Maksudnya secara Ibu tertulis, Ibu print, dijilid yang rapi, nanti dibawa saat muktamar. Tapi filenya itu dikirimkan. Di situ juga sudah ada infonya ya. Kemudian untuk peserta peninjau, ini batas akhir adalah 15 Oktober. Besok ya Ibu-Ibu. Atau saya kirim ulang lagi ya di grup ya Ibu-Ibu ya, kalau sudah ke scrollnya jauh. Tapi Iya, baru izin. kemarin sih saya posting ulang. Iya Bu Sekjen, maaf. Ya, di grup pimpinan. Pimpinan DPD Pengajian Al-Hidayah. Nah, itu saya posting ulang. Judul filenya peserta dan peninjau muktamar. Kemudian ada rundown. Rundownnya sementara ya Ibu-Ibu karena kita masih menunggu konfirmasi dari narasumber. Absen sudahlah ketemu pulang. Izin Ibu. Izin Bu Sekjen. Oku. Silakan Ibu. Oku Sumsel. Ya, monggo Ibu. Saya Rosneli dari Oku. Ya. Peserta dari Oku. Senada dengan Ibu yang tadi bahwa kami sudah mengajukan yang sudah di-share oleh apa namanya tuh Bu Sekjen tentang apa namanya surat dukungan dari Golkar. Nah, tapi sama senada nggak ada apa namanya nggak ada tanggapan gitu. Kami disuruh ke sana, disuruh ke sini. Aduh, kita kayaknya ngemis-ngemis banget, Bu. Maunya ada ini Bu dari provinsi mungkin Bu ya, dari Golkar provinsi ke kabupaten mungkin kayak gitu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sayang, kami sudah mengusahakan yang terbaik untuk ibu-ibu semua di seluruh provinsi, kabupaten kota se-Indonesia. Kami sudah beraudiensi menghadap ke Bapak Ketua Umum, Pak Menteri SDM, dan Bapak Sekjen. Hasil audiensi kami, karena kita hanya disupport oleh Kemendikdasmen, itu juga sudah luar biasa ya Bu. Kita disupport itu di Hotel Bintang 5, di Hotel Sultan dengan fasilitas yang cukup banyak, kenyamanan yang luar biasa. Mungkin ibu-ibu yang pernah Rapimnas kemarin itu sudah merasakan bagaimana bagusnya Hotel Sultan. Terus juga ditambah tadi transport darat dan juga ditambah insya Allah ada lumsum harian. Itu lumayan gitu ya. Jadi untuk tiket pesawat memang itu sudah over budget. Luar biasa biasanya kementerian tuh hanya menanggung 100 orang peserta. Tapi ini untuk Al-Hidayah berkat komunikasi dan aspirasi dari Ibu Ketua Umum, Bu Hetifah Saifudian, yang juga Ketua Komisi 10,
Yang mitranya Kemendikdasmen, alhamdulillah kita disupport untuk 530 orang. Kita harus bersyukur. Nah, adapun instruksi dari PG Pusat, saya singkat ya Bu, mohon maaf karena ini Zoom-nya kementerian. Instruksi dari PG Pusat agar PG Provinsi mensupport keberangkatan ibu-ibu ke Jakarta itu sudah dilakukan. Teknisnya itu diserahkan kepada masing-masing provinsi apakah mau membuat surat atau misalnya langsung penunjukan gitu ya Bu. Kalaupun misalnya mereka tidak mensupport, mudah-mudahan ada rezeki yang lain, ibu-ibu insya Allah dimurahkan rezekinya dari tempat yang tidak disangka-sangka, bisa cari sponsor yang lain atau mungkin punya tabungan gitu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan nanti diganti Allah dengan rezeki yang berlimpah, dan Amin. mungkin hanya itu Ibu yang bisa kami support ya dengan semua keterbatasan kami. Tapi itulah semaksimal kami yang bisa untuk melayani ibu-ibu semua supaya kita bisa bersilaturahmi nanti di Muktamar. Amin. Terima kasih. Ya Robbal Alamin. Terima kasih. Katanya. Ya, terima kasih Bu Sekjen sudah Sama-sama bersedia. Ibu sayang. Ada lagi. DPD Ibu-ibu mau dengar Kabupaten suara ya, Ibu Waketum nggak? Ini di sebelah saya Bu Waketum. Mau dong, Yang di mana? mau dong, mau. Ya, mau dong Ibu Cukup, Waketum. Ibu-ibu kangen nih sama Bu Waketum nih. Ayo, Bu. Ya. Bu Waketum silakan. Mau tetap dong Bu sehat. Waketum. Terima Mana kasih. mau dengar suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Ba'du, yang saya hormati, saya cintai Bu Sekjen, Bu Iin, ya, dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah banyak sekali ibu-ibu yang hadir di ruangan ini. Karena kami juga dari DPP sedang mempersiapkan finalisasi materi dari muktamar yang insya Allah sebentar lagi kita lakukan ya. Secara prinsip ya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir dan join pada sore hari ini. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Sekjen itu luar biasa. Yang pasti Ibu Ketum dan kita semua memikirkan bagaimana ibu-ibu hadir di muktamar ini dengan nyaman dan dengan biaya yang sangat-sangat ringan. Kalau yang di tempat lain biasanya kalau kita muktamar atau kongres, munas dan lain-lain kan biasanya kita semuanya bayar sendiri. Tapi alhamdulillah kita ada dari kementerian ya karena Ibu apa namanya Bu Hetifah itu sebagai ketua komisi memikirkan yang luar biasa. Nah, terkait yang masih jadi pikiran itu kan adalah transportasi. Dan sebagaimana juga yang telah disampaikan dan suratnya sudah dikirimkan, itu juga sudah dikoordinasikan juga dengan DPD melalui Bapak Sekjen juga Pak Sekjen juga sudah menelpon DPD Ketua Partai Golkar daerah, tolong ibu-ibu segera berkoordinasi dengan menyampaikan bahwa DPP Partai Golkar sudah memberikan surat. Ya syukur-syukur nanti kalau yang tidak ada supportnya bisa dicatat dan juga kami dari DPP bisa nanti menyampaikan sehingga paling tidak nanti ada pemikiran yang lain supaya nanti ketua DPD Partai Golkarnya untuk memberikan support atau paling tidak nanti yang menjadi anggota DPR RI ya bisa mensupport paling tidak dari transportasinya. Dan Ya, sip. Terima alhamdulillah kasih informasinya Bu kan ada Sekjen. lamsam harian itu mudah-mudahan sedikit dapat membantu. Ini teman-teman juga lagi ya berusaha supaya adalah souvenir-souvenir ya mungkin untuk ibu-ibu seperti tas. Nah ini juga jadi rapat kita bagaimana bisa menjamu ibu-ibu semua dari DPD karena kita sadar betul kalau kita ke daerah dijamu luar biasa. Jadi terima kasih ibu-ibu ya atas berkenannya ya mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Saya rasa itu baik nanti persiapkan ya Bu. Jangan lupa barangkali juga nanti ada yang perlu SPJ yang tanda tangan silakan saja bagi yang mungkin dia libur ya izin dan lain-lain itu membutuhkan surat silakan. Nanti kami akan bisa membantu untuk
menindaklanjuti. Saya rasa itu Bu Sekjen, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu-ibu, bisa Amin. kopernya jangan dipenuhin ya Bu, nanti di sini bisa shopping juga gitu kan. Ya, Amin. jadi separuhnya udah Amin. persiapan, nanti ada Tanah Abang, ada Amsi. bensin, bazar. Nah, itu ya. Jadi setengah kopernya itu bisa nanti untuk oleh-oleh. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum Insya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Kasih Bu Ketum. Amin. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Bu Ibu-ibu Sekjen. sudah cukup jelas ya. Kalau sudah Jelas. cukup Ya, jelas, Sebut izinkan lagi Bu. kami Jelas lihat DPP di Bentar Bu. grup. Pengajian Al Hidayah akan Bu, rapat Bu, SC untuk Halo Bu. materi-materi yang akan Assalamualaikum. kami cetak untuk peserta muktamar nanti. Eh, Bu Sekjen, saya rasa mohon, sudah mohon, Satu lagi ya. Bu Bu. Sekjen, Silakan. boleh ya Boleh saya satu lagi ini nggak Bu dari Kalbar terkait Bu? dengan izin ini, kan Bu. kita Ya. harus juga mendapatkan izin dari pimpinan. Barangkali ada surat ke kita sehingga kita bisa lampirkan untuk memperoleh izin dari pimpinan. Saya kira itu aja Oh ya. yang mau saya ingatkan. Ya. Kalau surat yang undangan muktamar itu sudah cukup belum Bu Eka? Tadi saya share ulang di Kalau grup. kalau saya nggak ini nggak direspon kalau ini sebaiknya ada surat yang resmi untuk meminta sebagai peserta Oh gitu. langsung ke pimpinan ya. Nanti saya share saya apa japri Boleh alamatnya. di Japri aja Bu, suratnya Ya. apa nanti kami buatkan. Oke, Silakan baik. Ibu-ibu. Baik, terima kasih. Kalau ada perlu surat menyurat nanti bisa Halo, Japri, bisa Assalamualaikum Bu. via Mbak Ada Yayu satu atau bisa via saya, nanti lagi Bu. kita buatkan suratnya. Baik Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas Halo, perhatiannya. Assalamualaikum Bu. Satu lagi bisa nggak Bu? Dari Kalbar, silakan Halo Pak. Bu. Ya, Satu lagi Bu. Kalbar. Iya Bu. Ya, Jadi silakan untuk Kalbar. apa? Untuk Ini laki-laki. dari Kalbar itu kan ada 19 ada 14 kabupaten kota Bu ya. Ada 14 kabupaten kota, terus rencana ada 3 peninjau. Mohon untuk kotanya di bookingan Bu ya. Insya Allah besok nama-namanya untuk peserta penuh dan peninjaunya dikirim Bu. Dari Sama yang satu Kalimantan lagi Bu. Barat di sini Iya terdaftar Bu. 13, Pak. Ya sementara itu 13 Bu. Jadi kan sebenarnya ada 14 kabupaten kota Oh gitu sama Bu 2 Halimah. provinsi. Ya, 14 kabupaten kota sama 2 provinsi dan 3 peninjau Bu. Jadi total Bu Halimah bisa direspon? Ulangi Pak, dari Kalimantan Barat ada berapa? jadi Kalau di untuk kami kan 13. itu yang terdata di awal Bu ya, data awal yang kemarin Jumlah kita. kabupaten Jadi kotanya ada untuk berapa Pak? kabupaten kotanya ada 14 Bu, ada 14. Oh, kabupaten kota 14. Terus Ya, sama besar provinsi 2. ditambah provinsi 2 berarti 2 sama peninjau 16. Bu. Peninjau 3 orang dari provinsi. Jadi total Bagaimana Bu Halimah? Masih bisa nggak? peninjau 3 Ini orang. Kalimantan Barat yang udah masuk ke kita. Kalau provinsi Papua Selatan mah tidak cuma 2, jadi terbuka peluang untuk kita. Sebentar, dari Kalbar sedang dicek oleh Bu Halimah ya. Itu data awal Bu ya. Kemarin ini kita tuh data masuk Ya. masih menunggu kabupaten lain mengirim nama sih Bu. Ya, tapi jumlah kabupatennya ada 14. Ada 14 ya Bu. Ini Kalimantan Barat yang sudah mengirimkan nama, ini ada 13. Ada 13 Iya. ya. Ada 13. 13 tapi tidak ada peninjaunya. Itu Ibu, jadi peninjau kan nanti untuk besok tuh batas akhir data peninjau. Jadi untuk kabupaten kotanya kalau di Kalbar itu ada 14 Bu. Jadi 14 kabupaten kota, 2 provinsi Tapi sama ini yang nanti 3 sudah setor peninjau. nama, sudah setor nama resmi melalui surat, ini 13 orang ke kami. Iya Bu, iya. Nah, itu nanti datanya diperbarui besok Bu, karena memang kemarin 3 kabupaten memang belum itu mengirim nama. Jadi besok ada nama terakhirnya baru dikirim. Jadi berapa? Jadi Finalisasinya Bu berapa besok. dari Kalimantan Barat? Jadi 19 orang Bu, 19. Oh, 14. 19 sama 3 peninjau Bu. Jadi ini kabupaten kotanya ada berapa? 14. Ada 14 ya Bu. 14 pesertanya. Berarti peninjaunya Ya, 3. 17. 14 kabupaten kota Nah, tambah provinsi provinsi 1, 2, kabupaten 16. kota, Tambah ya 2. sama peninjau 3. Oh, peninjau 3. Peninjaunya 3 Bu. Peninjaunya Iya, Bu. 3 ya. Ya, mohon Iya Bu. supaya kami jangan terlalu ini ya, Pak. Jangan terlalu mepet banget. Ini kita kan harus ini dengan hotel ya. Jadi apakah ini Iya udah besok Bu. final ya, Besok Pak? dikirim Bu nama-nama sekaligus.
Udah final, Bu. Iya, 19 itu, Bu. Ini ini dengan siapa ya Pak? Suaranya laki-laki gitu. Iya, Bu. Iya, betul. Adminnya, Bu. Admin Admin, Bu. Al-Hidayah Kalbar. Beliau Admin. admin, Bu. Saya ketuanya. Oh, admin. Oh, Iya. iya, iya. Oke, jadi Kalimantan Barat ada 14 peninjau kabupaten kotanya, Provinsi 14, 2, provinsi ya. 2, Sama peninjau peninjau 3. 3. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Bu Baby, Iya, Bu. Kalimantan Barat, nama-nama kekurangannya tadi itu mohon dikirim malam ini Baik. administrasi supaya dikunci transfernya terakhir besok gitu. Oke, iya. Nah, Kita mau pastikan untuk yang 3-nya, Bu, karena masih belum ada namanya yang satu. ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu dari Baik, Bu. DIY Ibu. Assalamualaikum Ibu dari DIY. Waalaikumsalam. Silakan Bu Siswati. Mohon maaf Ibu, ini karena muktamar ini suatu yang luar biasa bagi kami guru-guru. Itu sangat perlu sekali untuk sertifikat Ibu. Nanti mohon kalau diperkenankan untuk menerbitkan sertifikat. Ini kan banyak banyak sekali seminar-seminar yang kita ikuti di muktamar ini. Ini sangat penting sekali bagi pendidik-pendidik, terutama pendidik TK dan PAUD ini untuk sertifikat, Bu. Diadakan jadi kalau berkenan ini diterbitkan sertifikat untuk muktamar besok. Jadi DIY, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu. Nanti untuk yang Kemdikdasmen kami mintakan dengan BSKAP. Kemudian untuk Lemhanas ada nggak Ibu Gubernur Lemhanas? Nah, nanti yang dari Lemhanas ini Bu Rita, itu online nggak? Biar Bu Rita yang ngomong. Ini ada Ibu Gubernur. Insya Allah nanti disampaikan dengan logo Lemhanas ya Bu ya. Insya Allah ada. Kemudian kalau yang untuk satu sesi seminar dengan Komdiji ini kami masih dalam tahap konfirmasi. Insya Allah mungkin kalau e-sertifikat nggak apa-apa ya Bu ya. Sekarang kan Iya, iya, e-sertifikat. iya, Ibu, iya. Ya baik. Terima kasih masukannya Ibu Sis. Barangkali cukup sekian ya Ibu-Ibu, karena kami ini mau rapat juga ini dengan tim IO untuk memeriahkan muktamar supaya pembukaan muktamar kita lebih spektakuler. Baik, Ibu-Ibu. Bu, kita juga udah mau maghrib di Papua. Oh udah iya. mau maghrib, ya. Bu, ya. Baik Ibu, Ya, terima kasih terima banyak kasih. atas perhatiannya. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu di muktamar, murah juga. rezekinya ya. Amin. Dapat Jakarta. sponsor tiketnya. Sampai ketemu tanggal 21 Oktober. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika ada pertanyaan yang masih belum jelas, silakan Ibu share. Iya, iya. Di Iya, grup oke. ini. Nah, Nanti calling lagi. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.